seluruh jemaat GBI Suntermo dan GBI Raja Wali Selatan. Selamat datang di ibadah online hari ini. Kami berharap Bapak dan Ibu di dalam kondisi baik dan penuh damai sejahtera. Berikut kami akan sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Bapak dan Ibu dapat memberi pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk kita sama-sama belajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hai Generation of Change, jangan lupa ya untuk ikut ibadah setiap hari Minggu, premier jam 10:15 siang di YouTube GOC Teens. Buat kalian yang belum follow sosial media kami, yuk follow Instagram GOC @GOCTeens. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan doa, silahkan memberikan prayer request Bapak Ibu ke Saudari Yunita dan Saudara Anthony dengan nomor WA yang tertera di layar. Kami sangat senang untuk bisa membantu dan berdoa bagi saudara. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain.
Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial. Entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak. Sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis, sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus
menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah dimanapun saat ini berada. Saya percaya kita semua ada dalam kondisi baik-baik, sebab kita punya Tuhan Yesus yang sungguh baik. Amin saudara. Biar hari-hari ini apapun yang terjadi, Tuhan izinkan biar ada ucapan syukur. Kita berkata Tuhan Yesus itu sungguh baik, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera atas setiap kita. Yang percaya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami hidup hari ini ya Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah, kemurahan, berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ucapan syukur kami naikkan buat apapun yang terjadi atas hidup kami, keluarga kami, kota bangsa ini Bapa. Kami percaya semua mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan harapan dalam hidup kami. Pujian sembah kami naikkan, kami rindukan lawatan Tuhan. Kuatkan, pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Saat kami memuji, menyembah di ibadah ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Yang siap berdoa memuji menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus saudaraku. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan Yesus. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Ini hidup kami di gereja-Mu ya Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu
menggenapi janjimu. Rancanganmu terbaik bagiku. Mari sambil angkat tangan sama-sama katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib, rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kami percaya Tuhan. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari biar musik saja menaikkan pujian ini. Kita berdoa bersama-sama dari rumah-rumah saudara. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat apapun yang kami alami, apapun yang terjadi hari-hari ini ya Tuhan. Yang kami percayai, Bapa kami yang baik tidak pernah meninggalkan kami. Bapa kami yang baik selalu ada bagi kami, menggenapi setiap rencanamu dalam hidup kami Tuhan, menggenapi setiap janjimu dalam hidup kami. Oh Rabashakara Yesus, kami percaya hanya kepadamu. Yesus, kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Dari rumah-rumah saat ini angkat kedua tanganmu saudara, nyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sekali lagi katakan, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sembah Dia saudara, sembah Tuhan. Haleluya. Oh, Kau dahsyat ya Tuhan, Kau ajaib ya Tuhan, Engkau hebat ya Tuhan, sanggup menyembuhkan kami, sanggup memulihkan keadaan kami hari ini, sanggup membuat mujizat terjadi Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain saudara, tiada yang lain, hanya Kau ya Tuhan, hanya Kau, hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semuanya semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia dahsyat saudaraku, katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekali
tergoyahkan, Kau tetap tak tergoyahkan ya Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap Kami terima kesembuhan saat ini, kami terima berkat, kami terima mujizat, kami terima pemulihan ya Tuhan dari Allah kami yang dahsyat, Yesus Kristus namanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau dahsyat, Engkau hebat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Berapa banyak pagi hari ini Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan. Sebab kita percaya kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat ada bersama-sama dengan kita hari ini. Beri sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Mari angkat suara kita hari ini di hadapan Tuhan. Mari mulai menari bagi Allah kita yang perkasa. Sama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari dengan lebih lagi kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Dia Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sama-sama nyanyikan dengan iman. Berkuasa di bumi di surga, Amin. bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Namanya berkuasa. namanya berkuasa. Bebaskan setiap kita hari ini. Bebas Bersama-sama. umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia Allah yang berjaya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sama-sama hari ini apapun keadaan kita, dengan iman kita mau katakan, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang kuat atas setiap kita hari ini. Dia Allah yang sanggup membebaskan setiap kita hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dengan iman mau katakan, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dengan iman katakan, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. yes. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. dengan iman sekali kita katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya.
yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Ini pernyataan setiap kami ya Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap mengasihi Tuhan, kami mau tetap mencintai Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Shalom Bapak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online di bulan September di tahun 2021 ini. Dan tentunya saya terus berharap Bapak sekalian di dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, kondisi yang diberkati Tuhan,
terus bersemangat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 yang belum selesai ini. Nah, mari Bapak sekalian, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan Tuhan untuk kami boleh beribadah, mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, dan urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ya Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bungkus setiap kami dengan darah-Mu Kudus. Demikian juga untuk setiap anggota keluarga kami ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan lindungi. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus, kami mau ikat, kami patahkan segala kuasa si jahat yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami mau rubuhkan setiap kubu-kubu yang didirikan oleh kesombongan, keangkuhan manusia untuk menghalangi pengenalan akan Allah. Saat ini kami rubuhkan dalam nama Yesus, dan kami mau tawan segala pikiran, dan kami mau taklukkan di bawah kaki-Mu. Biar Roh Kudus yang berkuasa, berdaulat sepenuhnya atas pikiran hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak sekalian, saya sering mengamati tentang doa-doa yang diminta oleh para jemaat yang akan didoakan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Nah, saya melihat ada beberapa hal yang penting yang selalu ada, dan saya lihat ini juga menjadi masalah yang perlu, artinya setiap kita gereja Tuhan menanganinya. Yang pertama, memang banyak orang yang menderita karena sakit. Yang kedua, yang tidak kalah banyak adalah tentang masalah keluarga. Apakah itu hubungan suami istri, ataupun orang tua dengan anak-anak, atau dengan anggota keluarga yang lain. Nah, Bapak sekalian, ini sangat penting bahwa keluarga itu merupakan satu tempat, satu wadah yang artinya yang sebetulnya sangat mendukung kehidupan kita. Kebahagiaan salah satunya adalah kalau kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang tentunya berbahagia. Nah, Bapak sekalian, tapi kalau kita lihat banyak sekarang ini justru karena mungkin masa pandemik COVID-19, ya, di mana sering bertemu, lalu bertemunya di ruang lingkup yang sangat sempit, lalu sering juga karena tekanan, karena persoalan yang ada, sehingga masing-masing agak sensitif, sehingga menimbulkan artinya komunikasi yang tidak baik, hubungan yang tidak baik antara anggota keluarga yang ada. Nah, Bapak sekalian, dengar firman Tuhan berkata, dikatakan kerajaan yang terpecah-pecah, bahkan juga rumah tangga yang terpecah, dikatakan tidak akan bertahan. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya keluarga ini ya buat kita semua. Apalagi Bapak sekalian kalau saudara lihat di dalam kitab Malaki, ya, di dalam Injil Lukas juga diulangi bagaimana menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anaknya berbalik kepada bapaknya. Itu bicara tentang pemulihan keluarga. Tuhan bilang kalau tidak terjadi, aku akan memukul bumi hingga musnah. Nah, ini sesuatu yang serius Bapak sekalian tentang keluarga ini. Karena apa Bapak sekalian, kalau kita melihat di dalam Alkitab, manusia diciptakan laki-laki dan wanita untuk membangun satu keluarga yang kuat. Tuhan bilang, aku memberkati engkau, beranak cuculah, bertambah banyak, dikatakan, dan kuasailah bumi, berkuasalah atas sebuah binatang. Jadi di mana kita diciptakan untuk membentuk keluarga tentunya yang kuat. Untuk kita ini bisa tidak hanya bertahan, tetapi kita akan menjadi sesuatu yang panutan buat orang-orang yang lain. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian penting artinya memiliki keluarga yang baik. Nah, saya percaya Bapak sekalian setiap orang, setiap kita semua merindukan memiliki keluarga yang berbahagia, keluarga yang kuat, keluarga yang harmonis. Tetapi bagaimana sekarang caranya untuk bisa mendapatkan itu? Saya ingat Bapak sekalian seperti firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 127, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jadi kita lihat betapa pentingnya peran Tuhan. Satu, dan juga bagian kita, peran kita. Untuk kita sama-sama
menciptakan keluarga yang berbahagia tersebut. Jadi orang menikah bukan secara otomatis akan mendapatkan keluarga yang berbahagia, tetapi harus ada usaha, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, mari Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, ya. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 15, ya, ini satu tantangan yang diutarakan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Ya, betapa pentingnya, artinya memiliki komitmen dengan Tuhan. Ini penting. Keluarga bisa diberkati, keluarga bisa bertumbuh, keluarga bisa berbahagia kalau setiap anggota keluarga itu punya komitmen dengan Tuhan sungguh-sungguh. Nah, dikatakan begini, di dalam Yosua pasal ke-24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mengambil keputusan bahwa dia dan keluarganya akan beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, ini yang penting. Nah, Bapak sekalian, karena apa Bapak sekalian? Nah, ada seorang profesor namanya Nick Stinnett, ya. Dia itu chairman of the Department of Human Development and the Family at the University of Nebraska at Lincoln. Dia ini mengadakan satu proyek riset yang sangat luar biasa dengan sampel dengan keluarga, artinya dari 3.000 keluarga yang di riset. Bagaimana mereka menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang berbahagia, keluarga yang luar biasa. Nah, hasil riset ini Bapak sekalian menjadi adalah bukti bagaimana keluarga yang artinya punya komitmen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu akan menjadi keluarga dahsyat, keluarga yang luar biasa. Nah, Bapak sekalian, di dalam satu pernah ada satu orang mengadakan satu riset Bapak sekalian, ya, bagaimana ada seorang yang bernama Max, dia tinggal di New York, ya, dia tapi tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, berdasarkan sejarah keturunannya itu ada 1026 orang keturunannya. Nah, Bapak sekalian, saudara lihat, karena dia tidak punya komitmen dengan Tuhan sungguh-sungguh, juga keluarganya. Nah, apa yang terjadi? Dikatakan 300 di antara keturunan itu mati muda. 100 orang dari keluarganya itu yang masuk penjara, 100 jadi pelacur, 100 jadi orang-orang yang kecanduan minuman keras. Nah, tetapi berbeda dengan artinya yang bernama Jonathan Edward, orang yang punya komitmen dengan Tuhan. Nah, apa yang terjadi Bapak sekalian? Dikatakan dari keturunannya yang jumlahnya 720, memang jumlahnya lebih kecil, ya, tetapi sudah lihat, dikatakan 300 dari yang 720 itu menjadi pengkhotbah, 300 dari 720. Lalu dikatakan 65 orang jadi profesor di universitas, 13 menjadi presiden di universitas, lalu 60 orang menjadi penulis yang luar biasa, ya, bahkan 3 orang menjadi anggota Kongres dan 1 menjadi wakil presiden of United States. Ini bukti bagaimana kalau keluarga artinya mempunyai komitmen dengan Tuhan sungguh-sungguh, anggota keluarganya, keturunannya saja menjadi sesuatu yang luar biasa, ya. Karena ingat, kalau keluarga yang terpecah tidak akan bisa menghasilkan keturunan yang baik tentunya, karena mereka menderita, anak-anak kehilangan orang tuanya, ya, tidak lengkap orang tuanya, tidak mendapat kasih sayang dari orang tua yang utuh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang nantinya terlantar, menjadi orang-orang yang menjadi artinya menjadi bisa jadi sampah masyarakat. Nah, Bapak sekalian, di dalam artinya Alkitab kita, ya, di dalam Alkitab kita itu diajarkan bagaimana supaya
ini yang namanya komitmen terhadap Tuhan itu terjadi. Karena apa? Tanpa kita memiliki komitmen kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa bekerja di dalam rumah tangga kita. Nah, di dalam Filipi pasal kedua ayat yang pertama, sudah lihat betapa pentingnya ini di dalam kehidupan kita. Orang yang komitmen terhadap keluarga itu akan mengerti bagaimana pentingnya ayat firman Tuhan ini. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama, ya. Filipi pasal kedua ayat yang pertama dikatakan begini. Jadi karena dalam Kristus dikatakan ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Saudara dengar baik-baik. Jadi karena dalam Kristus, tidak di yang lain. Jadi saudara, kenapa kita penting komitmen dengan Tuhan? Karena dikatakan karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi kalau orang komitmen dengan Tuhan, Bapak sekalian, itu tuh ada yang namanya kasih yang melimpah di dalam kehidupan pribadinya dan juga keluarganya. Nah, itulah sebabnya Bapak sekalian, baik individu maupun semua anggota keluarga harus bersama-sama memiliki komitmen dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya Bapak sekalian? Saudara harus punya, artinya pribadi. Orang tua, papa, mama, anak-anak, sebuah anggota keluarga, semuanya sungguh-sungguh beribadah dengan Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh membaca merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Kebaikan, kasih manusia, semuanya serba terbatas. Kita perlu Tuhan yang artinya memberikan kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak terbatas. Yaitu melalui apa? Melalui persekutuan dengan Dia. Nah, Bapak sekalian, Ibu Teresia bilang begini, ya, bahwa family pray together, stay together. Itu sebabnya bagaimana Ibu Teresia yang sangat luar biasa mendorong untuk keluarga-keluarga berdoa bersama-sama. Selain doa individu, ya, mempunyai doa pribadi, berdoa bersama-sama. Karena waktu kita berdoa bersama-sama seperti firman Tuhan katakan, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan buat keluarga itu. Sehingga keluarga itu saya percaya akan memiliki yang namanya kasih yang luar biasa yang bisa membuat orang saling mengasihi satu dengan yang lainnya, menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama, bicara persekutuan dengan Tuhan. Tentunya kita harus memiliki waktu yang cukup. Betul ya Bapak sekalian, untuk bisa memuji menyembah Tuhan setiap hari, untuk kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, kita harus memiliki waktu yang cukup. Kita harus mengalokasikan waktu kita yang cukup untuk Tuhan. Nah, itu pun yang diajarkan kepada kita semua, untuk kita ini juga memiliki waktu yang cukup dengan keluarga. Ini penting. Ya, waktu yang cukup dengan keluarga. Nah, Bapak sekalian, coba kita bayangkan, ya, kita bayangkan di dalam satu minggu itu ada 168 jam, 168 jam. Nah, kalau kita tidur 8 jam sehari, dari 168 kita akan menghabiskan waktu untuk tidur 56 jam. Lalu 50 jam lagi, Bapak sekalian, dari sisa yang ada, atau 112, ya, 50 jam, kita gunakan untuk apa? Untuk kita bekerja. Bahkan mungkin orang spend waktunya lebih banyak, ya, mungkin lebih daripada 50 jam. Ya, kalau kita bicara 50 jam, ada 62 jam yang sisa. Tetapi kalau menurut hasil daripada penelitian, 10 jam kita gunakan untuk hal-hal yang pribadi, Bapak sekalian, ada 52 jam per minggu untuk keluarga. Nah, tetapi pertanyaannya,
apakah kita itu menggunakan itu untuk anggota keluarga kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, mungkin dengan orang tua, ya. Apakah kita memanfaatkan 52 jam dalam satu minggu itu? Nah, Bapak sekalian, saya percaya Bapak sekalian, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan ini mau tuh membawa, ya, bagaimana setiap kita ini yang tadinya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan segala sesuatu, kita lupa betapa pentingnya kita meluangkan waktu kita ini untuk keluarga kita. Ya, itu sebabnya Bapak sekalian, terjadilah pandemi COVID-19. Kita tidak bisa pergi lagi kantor lagi seperti biasanya, menghabiskan waktu di luar, hangout dengan teman-teman. Tetapi saya percaya kita banyak waktu di rumah. Di mana itulah sebabnya Bapak sekalian, kita ini bagaimana supaya kita ini memperbaiki yang namanya waktu yang kita punya ini dengan anggota keluarga kita. Nah, banyak Bapak sekalian mungkin, saya di rumah, tapi masalahnya satu di kamar, yang di satu di bawah, yang dua di kamar di atas, ya, atau nonton TV di tempat yang berbeda. Itu bukan kumpul. Yang kumpul yang bersama-sama, waktu yang cukup keluarga adalah bagaimana bisa kita ini bercengkrama, ya, bisa melakukan aktivitas mungkin olahraga bersama, bisa makan bersama setiap hari, bisa berbicara, bisa berdiskusi bersama-sama. Itu adalah perlu, sangat diperlukan. Bagaimana anggota keluarga ini memiliki waktu yang cukup, waktu yang efektif dengan anggota keluarga kita. Nah, kalau Bapak sekalian, dari sekian banyak jam per minggu yang sebetulnya kita miliki, tapi kita kurang memperhatikan, kita kurang memanfaatkan waktu itu untuk keluarga. Inilah waktunya buat saudara saya mau meluangkan waktu itu untuk keluarga. Saya percaya, wah, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana keluarga-keluarga akan bisa pulih, ya, bisa menikmati segala sesuatu dengan bersama-sama. Kalau ada yang lemah, ada yang kekurangan, ada yang mungkin yang sakit, ada yang mungkin yang lagi putus pengharapan. Dan di dalam waktu keluarga bersama-sama, saya percaya itu pasti bisa dipulihkan, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, sekalian, betul, kesaksian yang artinya buat saya alami dengan apa yang terjadi di pandemi COVID-19. Selain saya punya komitmen, ya, dengan semua anggota keluarga untuk membangun mesbah keluarga setiap hari, tetapi kita punya waktu yang sangat-sangat cukup sekarang untuk kita bisa main bersama, ya, bisa bicara bersama, bisa jalan-jalan, artinya di dalam lingkup yang terbatas, membuskan bersama-sama. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Kita bisa mengerjakan tugas di rumah bersama-sama. Itu saya percaya Tuhan sangat menginginkan ini. Nah, hal yang ketiga, Bapak sekalian, di dalam waktu kita bersekutu dengan Tuhan tidak terlepas dengan yang namanya komunikasi. Bagaimana saudara saya waktu bersekutu dengan Tuhan, sebetulnya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita diajarkan di situ untuk mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, itu pun yang Tuhan ajarkan hari-hari ini dalam keluarga, bagaimana komunikasi itu sangat-sangat penting. Nah, Bapak sekalian, ada seorang dokter namanya David Mays. Itu past president of American Association of Marriage Counselor. Ya, dia katakan begini, komunikasi yang buruk adalah problem yang paling utama di dalam pernikahan. Ya, 86% pernikahan itu problemnya adalah komunikasi. Karena masing-masing orang, ya mungkin kalau sudah menikah, kamu kan masih tahu tentang saya.
pikiran saya, keinginan saya, kemauan saya, ya tanpa saya harus ngomongin, kamu harus udah ngerti. Pasti tidak demikian, Bapak sekalian. Komunikasi itu seperti, Bapak sekalian, komunikasi itu bicara tentang kasih kita, perhatian kita kepada yang lain. Itu seperti di dalam tubuh kita itu the blood, darah yang terus mengalir. Kalau komunikasi itu terputus, maka Bapak sekalian tentunya kasih itu juga terputus. Hubungan satu yang lain juga akan menjadi rusak karena komunikasi yang buruk. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian, bagi setiap kita, Bapak sekalian, hari-hari ini ya di dalam keluarga, mari kita membangun komunikasi yang juga baik. Kalau saudara bayangkan waktu di dalam masa-masa pengenalan atau waktu bahasa dunia pacaran, saudara lihat berapa banyak waktu yang kita keluarkan, yang kita luangkan untuk kita bisa berkomunikasi satu yang lain. Dari kita membicarakan banyak aspek, dari tali sepatu sampai yang namanya apa yang mungkin di kepala, di rambut kita, semuanya bisa menjadi hal-hal yang bisa dibicarakan sehingga bahkan kita lupa waktu untuk pulang. Nah, kenapa itu tidak terjadi lagi di dalam satu keluarga? Suami istri bisa bercakap-cakap, bisa berdiskusi, berkomunikasi dengan baik. Orang tua dengan anak-anak, ya, kita dengan mungkin mertua dengan orang tua kita masing-masing. Nah, Bapak sekalian, mari Bapak sekalian kita membangun itu kembali. Nah, Bapak sekalian, ada hal yang perlu kita mengerti di dalam artinya komunikasi ini adalah bahwa komunikasi tidak lepas artinya untuk kita mengenal. Artinya pasangan kita, seperti kita komunikasi dengan Tuhan, artinya kita diharapkan, Tuhan mengharapkan kita mengenal Dia lebih lagi. Apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi kemauannya, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, demikian juga Bapak sekalian, di dalam prinsip komunikasi di dalam anggota keluarga, kita juga harus artinya memiliki pengetahuan tentang pasangan kita. Nah, Bapak sekalian, kalau sudah lihat, Bapak sekalian, apakah saudara, coba saudara cek, apakah saudara ingat tanggal lahir, hari ulang tahun suami, istri, anak-anak, ya, orang tua kita? Apakah saudara tahu tentang apa yang menjadi kesukaan istri, apa yang menjadi kesukaan suami? Nah, Bapak sekalian, saya kadang-kadang istri saya bilang begini ya, saya kan selalu kalau ada makanan, saya suka tawarkan istri saya. Terutama, bukan terutama, maksud saya begini. Kalau saya misalkan minum susu ya, minum susu. Lalu saya bilang, Vin, nggak mau minum susu. Aduh, kamu sudah bertahun-tahun, kan sudah tahu bahwa saya tidak suka susu. Ya kan? Jadi sekalian, jadi itu ada sesuatu yang artinya komunikasi yang artinya perlu yang kita ketahui, artinya perlu mengetahui. Ya, apa yang disukainya, apa yang makanan kesukaannya. Kalau saudara tidak tahu itu, saudara akan membeli, menyediakan, atau menghadiahkan sesuatu yang sebetulnya tidak merupakan kesenangannya, malah yang dia tidak suka. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, kita juga bisa bicara tentang apa yang menjadi warna kesayangannya, apa yang menjadi program TV kesayangannya, apa yang menjadi kesukaan yang namanya olahraga pasangan kita. Itu Bapak sekalian, semua itu bentuk komunikasi yang harus kita miliki. Nah, hal yang kedua di dalam komunikasi ini Bapak sekalian, itu juga diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak sekalian, bagaimana kita ini Bapak sekalian harus bicara tentang kebenaran, ya, kebenaran Bapak sekalian. Jangan kita bicara tentang yang dusta, karena di dalam komunikasi itu perlu kita terbuka satu dengan yang lain. Perlu terbukaan satu yang lain. Apa yang menjadi ketidaksukaan atau menjadi sesuatu yang mengganjal, saudara harus bisa berkomunikasi dengan pasangan kita supaya pasangan kita mengerti dan tentunya tidak melakukan hal itu, artinya berulang-ulang. Nah, Bapak sekalian, di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 15, ya, Efesus pasal keempat ayat 15, saya bacakan buat saudara. Efesus pasal keempat ayat 15, ya. Efesus keempat ayat 15,
bicara demikian firman Tuhan. Dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Saya ulangi, tetapi dengan teguh berpegang kebenaran. Kebenaran sesuatu yang lawannya dusta, lawannya kebohongan. Kalau kita bicara tentang the truth, kebenaran, maka dikatakan kita akan bertumbuh dalam arah ke arah Dia. Nah, orang yang terbuka akan membawa sesuatu kondisi keadaan yang tentunya akan jauh lebih baik, ya, ketimbang kita harus berdusta berbohong kepada pasangan kita. Nah, Bapak sekalian, lalu kita juga Bapak sekalian, hal yang selanjutnya, bahwa di dalam komunikasi itu Bapak sekalian, maka kita harus mengerti bahwa setiap saudara saya ini harus menjadi good listener atau pendengar yang baik. Ya, komunikasi berantakan, komunikasi bisa jadi tidak baik karena kita selalu menginginkan orang lain mendengar apa yang maksud perkataan kita, apa yang kita mau. Ya, tanpa memperdulikan apa yang pasangan kita katakan kepada kita. Ya, dia belum selesai bicara, kita sudah mengomentarinya. Ya, dan hal yang demikian sudah bisa lihat akan merusak segala sesuatu yang namanya bicara di dalam keluarga itu. Nah, Bapak sekalian, itulah sebabnya Tuhan tuh pernah mengutarakan ini kepada orang-orang Farisi. Dikatakan, aku memberikan kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Supaya apa? Mereka melihat, mereka nggak nangkap nih. Mereka dengar, tapi mereka tidak mengerti. Itu sebabnya Bapak sekalian, mari kita menjadi good listener, ya, mendengar, memberikan kesempatan untuk yang namanya pasangan kita, anak-anak kita, siapapun juga, untuk mereka mengutarakan apa yang menjadi masalah, persoalan, apa yang mereka mau sampaikan. Ya, baru setelah itu memahaminya, sudah mendengar secara baik, baru kita bisa mengomentari atau memberikan masukan. Nah, hal yang selanjutnya di dalam komunikasi itu, bahwa yang penting adalah mari kita mulai belajar membicarakan hal yang positif. Hal yang positif itu akan jauh lebih baik kita bicarakan ketimbang dengan hal-hal yang negatif pasangan kita. Kalau kita mengutarakan kelemahan pasangan kita, Bapak sekalian, apa yang terjadi? Pasangan kita tidak akan bisa menerima, ya, apa yang kita utarakan. Mungkin dia marah, dia bikin sebel, Bapak sekalian. Apalagi banyak orang, Bapak sekalian, kalau sedang artinya bertengkar, lalu menyamakan istri atau suaminya dengan orang tuanya. Wah, saya banyak dengar. Bagaimana dengan mengutarakan hal demikian, hal yang negatif, justru membuat artinya hubungan satu dengan yang lainnya rusak. Hubungan menjadi yang tidak baik. Kalau kita bicara tentang positif seseorang, itu kita juga bicara bahwa hal-hal yang baik akan terjadi di dalam kehidupannya tentunya. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk kita ini di dalam masa-masa sekarang ini memiliki spiritual commitment dengan Tuhan. Itu harus jadi pilihan kita. Semua anggota keluarga, dia mulai harus lihat, oh iya, di saya kurang nih. Mesbah keluarga saya kurang. Individu saya, doa saya pribadi kurang. Ya, mesbah pribadi saya kurang. Mulai. Jangan tunggu besok, tetapi ambil keputusan. Saya mau berkomitmen dengan Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang menjadi dasar segala sesuatu yang membuat keluarga bisa kuat, keluarga berbahagia, keluarga diberkati. Yang kedua, Bapak sekalian, saudara harus ingat, Bapak sekalian harus punya waktu yang cukup untuk keluarga. Itu artinya kita memperhatikan, kita artinya memiliki kasih kepada mereka. Kita artinya be aware dengan apa yang sedang orang-orang di anggota keluarga kita ini sedang hadapi semuanya. Dan yang ketiga, bicara tentang komunikasi yang baik, ya, harus dimiliki
oleh setiap anggota keluarga, sehingga keluarga ini akan menjadi keluarga yang tentunya berbahagia, keluarga yang harmonis. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan atas kasih, atas berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh mendengar sebagai kebenaran firman-Mu tentang keluarga ini Tuhan. Kami tahu betapa pentingnya Tuhan untuk kami boleh membangun keluarga yang berbahagia, keluarga yang kuat Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan boleh menjadi kesaksian buat keluarga-keluarga yang lain Tuhan. Tuhan melihat Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan, jemaat-Mu di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Biar Tuhan Engkau mempersatukan mereka dengan tali kasih-Mu. Suami istri dipersatukan oleh Tuhan dengan kasih Tuhan. Mereka boleh saling mengasihi, saling menghormati satu yang lain. Anak-anak juga Tuhan, bulatkan hati mereka untuk memiliki rasa takut akan nama Tuhan. Biar mereka juga menghormati orang tua mereka, sehingga mereka boleh diberkati dan panjang umur Tuhan. Dan juga biar orang tua mengasihi anak-anak mereka Tuhan, memperhatikan anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memperhatikan juga anggota keluarga yang lain, sehingga keluarga demi keluarga akan menjadi keluarga yang diinginkan Tuhan. Kami akan menjadi keluarga yang berkuasa, berdaulat penuh untuk membawa kemuliaan nama Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Irabashikata taralabashikata talabashinarabashikata taramashinarabashikata talama irabashikata talama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, mari Bapak sekalian, kita akan memasuki perjamuan kudus. Saya undang Bapak sekalian untuk mempersiapkan roti dan anggur ya untuk perjamuan kudus ini. Mari Bapak sekalian, kita persiapkan roti dan anggur. Nah, sambil itu mari kita juga berdoa bersama-sama. Kita mengingat kebaikan kasih Tuhan buat kita semua. Allah kita adalah Allah yang maha baik, Allah yang setia, Allah yang mau berkorban buat saudara saya. Ya, mari Bapak sekalian, kita akan berdoa. Saudara persiapkan ya perjamuan kudus saudara. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Siapakah kami ini sebelum kami bertobat menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Bukankah kami orang-orang berdosa dan kami tahu Tuhan upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Tetapi karena kebaikan kasih-Mu, Kau datang 2000 tahun yang lalu. Engkau rela Tuhan menderita bahkan mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Itulah sebabnya waktu kami bertobat menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dosa kami diampuni. Kami yang harusnya masuk ke dalam kematian kekal, beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah saudara, mari sebelum kita memasuki perjamuan kudus ini, biar kita melihat keadaan kita masing-masing. Kalau ada dosa, ada kesalahan yang masih kita lakukan sampai hari ini, kalau mungkin ada di antara saudara suami istri atau orang tua dengan anak-anak yang punya ganjalan, punya persoalan, mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, supaya saudara boleh dipulihkan oleh Tuhan. Jangan biarkan keluarga saudara hancur, jangan biarkan keluarga saudara menderita, jangan biarkan keluarga saudara diporak-porandakan oleh iblis. Mari datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan, biar saudara boleh saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni dengan yang lain, dan saudara membangun mesbah keluarga bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya waktu saudara punya komitmen dengan Tuhan sungguh-sungguh, ada pemulihan yang terjadi. Mari Bapak sekalian, saudara minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Baik suami istri, kalau ada yang tidak setia, saudara tidak setia kepada pasangan saudara, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada anak-anak yang melawan orang tua, baik dengan perkataan, baik dengan tindakan yang tidak menghormati orang tua, minta ampun sama Tuhan. Biar Tuhan pulihkan,
Tuhan kembali sembuhkan saudara. Irabashika tataralabashika tatarabashinaralabalaba. Hika tataralabashinarabashika taralabalaba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Engkau sendiri beracara Tuhan. Kau mengampuni setiap kami Tuhan. Kau menguduskan, mentahirkan kami kembali. Terutama keluarga-keluarga Tuhan. Suami, istri, anak-anak semuanya Tuhan. Anggota keluarga yang lain dipulihkan oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan, tahirkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita meminum dalam nama Yesus. Mari setiap kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Bagus sekali. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau memberkati jemaatmu berlimpah-limpah. Mereka yang bekerja, yang berusaha, berkati terus Tuhan Yesus. Walaupun masa pandemi COVID-19, hamba-Mu percaya Tuhan sanggup memberkati mereka Tuhan. Melimpahkan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Demikian juga anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah, semua diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa saat ini juga bagi jemaat-Mu yang sakit. Kalau ada yang kena COVID-19, hamba-Mu katakan sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit sudah disembuhkan karena janji firman-Mu mengatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di kayu salib segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Nah, di Bapak sekalian, kita semua mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus saat ini, terimalah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.